Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara, para calon kepala daerah, calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota yang akan menghadapi pilkada serentak pada 9 Desember yang akan datang. Hari ini dengan penuh perasaan sukacita, selaku Ketua Umum Partai Nasdem, saya mengucapkan selamat kepada saudara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon-calon yang telah terpilih di dalam menghadapi pemilu serentak pada 9 Desember yang akan datang. Bagi partai ini, keberadaan saudara sebagai calon yang telah ditetapkan, diputuskan untuk maju di dalam pilkada serentak ini diharapkan sebagai satu kebijakan dan keputusan partai yang terbaik yang telah dilaksanakan. Maka untuk itulah kepada saudara saya tentu menaruh harapan yang sebesar-besarnya. Saudara dapat memahami arti dan misi besar yang sedang diperjuangkan oleh partai ini. Misi besar untuk membawa gerakan perubahan di negeri ini. Dan salah satu arti pencalonan saudara bisa membawa keberhasilan di dalam memaknai tahapan perjuangan melaksanakan gerakan perubahan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan ini. Betapa besarnya arti keberadaan saudara apabila dengan seluruh kemampuan dan effort yang saudara dan kita miliki bersama berhasil mendapatkan mandat dari rakyat dan masyarakat. Tentu saya yakin dan percaya saudara mempunyai idealisme di dalam memberikan posisi dan peran arti keberadaan saudara sebagai kepala daerah yang telah mendapat mandat dan kepercayaan dari rakyat. Artinya, memang sungguh-sungguh saudara ingin memberikan sesuatu yang berarti. Tidak hanya berhenti kepada kepentingan pribadi, keluarga, bahkan kelompok dan golongan. Tapi jauh di atas itu, saudara mempunyai suatu komitmen yang mengikat. Saudara adalah anak negeri ini. Anak-anak negeri yang terpilih untuk membangun negeri ini. Satu hal yang pasti yang berbeda pada pilkada serentak pada 9 Desember ini adalah kita dalam suasana menghadapi pandemi virus corona. Dan ini bukan hanya terjadi di negeri kita, tapi juga terjadi di seluruh belahan permukaan bumi ini. Maka adalah kewajiban bagi kita semuanya, betapa pentingnya untuk terus-menerus mengikuti protokol kesehatan di dalam menjaga kondisi keadaan kita untuk tidak semakin lebih parah dalam menghadapi masa-masa yang cukup sulit seperti ini. Maka untuk itulah saudara semuanya, adalah tugas kita bersama untuk meyakinkan masyarakat. Kita harus bersatu. Kita harus tetap bergandengan tangan dalam suasana kebatinan yang semakin kokoh dan tidak bisa dirusakkan oleh satu aktivitas kegiatan yang bernama pilkada. Kita boleh berbeda di dalam menentukan pilihan kita, tetapi satu hal yang menyatukan kita adalah anak-anak negeri ini yang berkewajiban untuk menjaga keutuhan negeri ini. Nasdem mengharapkan agar saudara tampil ke depan meyakinkan masyarakat bahwa pilihan Nasdem untuk menempatkan saudara adalah didasari oleh satu keyakinan. Kita ingin memulai sesuatu yang baru, yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan pribadi kita. Kita juga ingin menempatkan kepentingan kemajuan kita bersama di atas kepentingan kemajuan kelompok semata-mata.
Maka untuk itulah kenapa Nasdem harus tetap konsisten menawarkan sebuah political gagasannya, dimulai oleh pilkada yang pertama kali diikuti oleh partai ini 9 tahun yang lalu. Inilah kita menghadapi tahapan pilkada yang keempat. Sejak pertama sekali partai kita eksis, kita menawarkan political gagasan kita, politik tanpa mahar. Ini adalah merupakan sumbangsih kita, sekecil apapun itu, untuk mulai membangun sebuah peradaban baru. Bahwasanya kemampuan institusi partai politik haruslah tetap dilengkapi. Tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan yang dimiliki, militansi para kader yang dimiliki, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah attitude, kepribadian, dan moralitas yang melengkapi seluruh kemampuan yang ada pada personifikasi setiap para kader yang ada di partai ini. Saya yakin dan percaya, memang sesuatu upaya besar di dalam membawa misi gerakan perubahan ini. Tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk memberikan suri keteladanan. Suatu kegalauan hati yang masih ada pada diri saya sebagai pucuk pimpinan partai ini adalah ketika seluruh karunia yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita sebagai satu bangsa, dengan seluruh apa yang kita miliki, sayang 1000 kali sayang ketika kita tidak bisa memahami dan mensyukurinya. Negeri ini memerlukan terpanggilnya hati dan nurani kita bersama. Bahwasanya negeri ini adalah negeri yang membutuhkan seluruh cara berpikir yang lebih mengedepankan kepentingan untuk kemajuan bersama. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika proses pendidikan politik tidak pernah terhenti. Karena satu dan alasan kepentingan yang lebih mementingkan kepentingan parsial kelompok dibandingkan kepentingan nasional. Saya mengucapkan selamat di dalam menghadapi kompetisi pada 9 Desember yang akan datang. Saya yakin dan percaya di dalam menghadapi suasana pertandingan dan kompetisi itu, penghargaan kita adalah bagaimana menjaga nilai-nilai sportivitas di dalam berkompetisi. Bagaimana kita juga ingin memberikan sebuah keteladanan. Berkompetisi bukan saling menjatuhkan dan merusak, tapi bisa kita laksanakan secara lebih baik dan harmoni. Itu perjuangan kita. Selamat pada saudara semuanya. Yakin dan percayalah, bangsa ini sedang berproses untuk lebih memperkuat arti keberadaan kita, membangun peradaban sebagai satu bangsa yang tidak kalah lebih hebat untuk dapat dihargai oleh seluruh kehidupan bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini. Selamat berjuang.